Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya saudaraku yang Kristus semuanya dalam keadaan yang baik-baik, lebih baik. Dan saya juga percaya dalam sesi ini kita akan dijamah oleh Tuhan, dipenuhi dengan hadirat Allah. Dan saya sangat mengharapkan di dalam doa-doa saya, saudara semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Biar saudara terus diberkati lewat pelayanan Menara Doa online ini. Saudara yang membutuhkan pelayanan doa secara khusus, saudara bisa menulis di dalam WA Center atau apapun saudaraku yang Kristus, ya kan, saudara bisa tulis di sana atau di live chat. Kami akan doakan, ada pelayanan-pelayanan yang lainnya. Dan juga setiap materi-materi khotbah saudara bisa ambil, saudara bisa lihat, saudara di dalam caption di YouTube channel ini. Saya bisa akan dapatkan itu semuanya. Saudara, saya juga rindu saudara bisa semakin dekat, semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Mari saudaraku yang Kristus, kita akan siapkan diri kita akan memulai dengan doa pembukaan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di Menara Doa ini. Kami boleh ya Tuhan meluangkan waktu kami, memberikan waktu kami, mempersembahkan ya Tuhan waktu kami, hati kami, bahkan hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, lewat ya Tuhan Menara Doa ini, ya Tuhan Yesus, kami mau memberikan hati kami ya Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Tuhan, satu yang kami rindukan ya Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Kami ingin mengalami lawatan Tuhan lebih lagi. Tuhan, kami mau katakan, kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Oh ya labakasya labalabala. Mari buka suaranya saudara. Mari saudara boleh tutup matanya, buka suaranya. Saudara boleh berdoa pembukaan dengan Tuhan. Oh ya labakasya labalabala. Tuhan, penuhi setiap hati kami dengan Roh Kudus. Penuhi setiap kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Oh ya labakasya labalabala. Beri ya Tuhan hati kami melimpah dengan ucapan syukur, melimpah dengan doa-doa. Oh ya labalabala. Buka suaranya saudaraku. Oh ya labakasya labalabala. Oh ya labakasya labalabala. Oh labalabala. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya,
bait sucinya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi semuanya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, 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 sembah Dia saudara. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Aku hormat akan Engkau. Aku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari dari awal katakan, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
Tuhan Yesus. Terimalah ya Tuhan pujian ini. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Dukaku akan hatimu ya Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi tujuan hidup kami. Kami ingin melakukan kehendak-Mu Tuhan. Mari saudara tutup matanya, doa kepada Tuhan. Tuhan, banyak perkara yang kami tidak tahu ya Tuhan di depan kami. Tapi satu hal ya Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu saja. Kami mau tanggalkan semua ketakutan, kekhawatiran. Bahkan ya Tuhan, segala kekecewaan dalam hidup kami. Tuhan Yesus di menara doa ini, inilah ya Tuhan kerinduan kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Dengan melakukan kehendak-Mu. Bicara buat siap kami ya Bapa. Tuhan bicara buat siap kami. Kami mau mendengarkan suara firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Oh ya lah untuk bangsa kami ini ya Bapa. Oh ya lah bala 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 bala. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari dari awal katakan, Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu,
Tuhan, inilah pengakuan kami, inilah doa siap kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari semuanya haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, 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 haleluya. Ayo sembah Dia. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap hati saudaraku, segenap hati sembah Dia. Ketika kita naikkan ini dengan segenap hati kita, oh ya lah makasih, lawatan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Oh ya lah makasih, kemuliaan Allah turun. Haleluya,
Haleluya. 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 Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu namamu besar dan layak dipuji. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari panggil Yesus. Tuhan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan Yesus, inilah ya Tuhan doa kami, keinginan kami seumur hidup kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, menaikkan nyanyian-nyanyian pujian, bibir yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, bawa setiap kami semua anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini makin dekat dengan Tuhan. Kami bisa rasakan ya Tuhan hadirat-Mu. Yesus, kami sembah Engkau sekarang Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Oleh karena itu lawat kami Tuhan. Tuhan, kami sujud di kaki-Mu. Tuhan, kami cucurkan air mata kami Tuhan di kaki-Mu. Seperti Maria Tuhan. Kami bawa Tuhan korban persembahan kami. Hati yang hancur Tuhan, hati yang remuk ya Tuhan. Oh ya lama kasih lama. Hati yang selalu berkata iya sama Tuhan, hati yang berkata iya kepada kehendak-Mu, hati yang tidak berontak, hati yang tidak marah. Tuhan, kami bawa Tuhan hati yang hancur ini Tuhan.
sembah Engkau. Oh ya labakasya laba terus sembah Dia, saudaraku datang. Tuhan, lembutkan terus hati kami. Beri Tuhan roh yang rendah hati, yang selalu berkata iya kepada kehendak-Mu, yang tidak pernah mau menolak Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, di saat yang begitu indah, kami rasakan Tuhan urapan-Mu sedang turun tengah-tengah kami. Kasih-Mu sedang dicurahkan di dalam setiap hati kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu Tuhan, anak-Mu ini Bapa. Turunkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Turunkan berkat-Mu Tuhan. Berkat di mana kami punya hati yang bisa ya Tuhan mentaati segala kehendak-Mu, perintah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berikan ya Tuhan hati ya Tuhan. Ya Tuhan, yang bisa bersyukur, memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan, yaitu kesembuhan, kesehatan, umur panjang ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kau juga turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk setiap anak-anak kami ya Tuhan. Ya Tuhan, cucu ya Tuhan, bahkan semua ya Tuhan berhubungan darah dengan kami. Turunkan berkat kesehatan buat mereka, kesembuhan buat mereka ya Tuhan, umur yang panjang buat mereka. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu ya Tuhan, lindungi mereka, lindungi dan pelihara mereka semua ya Bapa. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, turunkan berkat ya Tuhan, hubungan yang baik ya Tuhan. Oh ya labakasya, kami bisa selalu bersikap ramah, kami bisa menjawab dengan kata-kata yang meramah ya Tuhan, memberi ya Tuhan kata-kata yang semangat yang baru ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau memberkati Tuhan, Kau perdamaikan setiap kami Tuhan dengan musuh-musuh kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Kau berikan relational peace itu buat setiap kami Tuhan, berkat sosial Tuhan. Perluas hubungan kami ya Tuhan, perluas, pertemukan kami dengan golden connection kami ya Bapa. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat di dalam setiap kebutuhan kami ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus, turunkan berkat keuangan buat setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, satu hal yang kami minta Tuhan, beri kami iman untuk bisa percaya kami punya Allah yang mengasihi kami, kami punya Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, aku angkat tanganku ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang sakit, apapun sakit penyakit mereka Tuhan. Mereka ya Tuhan sedang menderita COVID-19. Percepat ya Tuhan kesembuhan mereka. Dalam nama Yesus, beri ketenangan, beri ya Tuhan damai sejahtera-Mu, berikan hati yang gembira, supaya daya tahan tubuh mereka terus meningkat. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan percepat kesembuhan mereka. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit kanker, tumor ya Tuhan Yesus, percepat kesembuhan mereka ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit jantung ya Tuhan, liver, ginjal ya Tuhan, diabetes ya Tuhan Yesus, darah tinggi, bahkan ya Tuhan autoimun ya Tuhan Yesus, mereka menderita penyakit di tulang ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Kami mau terus angkat tangan kami buat bangsa kami Indonesia.
Tuhan, tolong Tuhan pandemi ini. Biarlah Tuhan cepat turun ya Tuhan. Ya Tuhan, jumlah orang yang terinfeksi, terpapar virus ya Tuhan, akan terus menurun. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan akan menghentikan pandemi ini. Dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati ya Tuhan keuangan, resesi daripada bangsa ini Tuhan, biarlah cepat berlalu. Engkau memberkati ya Tuhan ekonomi bangsa kami, ekonomi kota kami, ekonomi daripada umat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan cukupi setiap kebutuhan hidup mereka. Terima kasih. Terlebih satu hal yang aku minta Tuhan, selamatkan bangsaku ya Tuhan, Indonesia ini. Setiap rumah-rumah Tuhan akan menjadi percaya kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Selamatkan ya Tuhan, selamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih. Beri kami iman Tuhan, beri kami iman yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu Mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, Tuh hadirat-Mu yang begitu kuat. Makasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Turunkan ya Tuhan urapan yang baru buat setiap kami. Berikan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pas sorgawi. Sehingga ya Tuhan setiap kata yang aku sampaikan sungguh-sungguh Tuhan dapat dimengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan tertanam dalam hati karena ada kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa ambil sesi menara doa, berdoa, memuji, menyembah, dan juga kita bisa belajar firman Tuhan. Nah hari ini saya berikan judul khotbah saya, ini khotbah untuk dua sesi saudara, hari ini dan besok ya, tentang kisah Habel. Kisah Habel saudaraku ya, bagaimana Allah berkenan memberkati hidup daripada umatnya. Jadi dari kisah Habel ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan daripada, berkenan memberkati kehidupan daripada umatnya. Saudaraku kita lihat. Nah kalau saudara lihat di sini saudara ya, di dalam Alkitab dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara Kristus, di masa pandemi ini ya, kita ini membutuhkan Tuhan. Saya rasa paling membutuhkan. Ini masa yang paling kita butuhkan. Jadi kita membutuhkan yang namanya perlindungan Tuhan. Berulang-ulang saudara Kristus. Kalau kita sadar sesadar-sadarnya saudara, kita ini butuh yang namanya perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam hidup kita lebih daripada masa-masa sebelum ini. Saudara, ini saya makin rasa seperti itu saudaraku. Nah, oleh karena itu saudara, ya kan, yang namanya Tuhan akan melindungi, memelihara, memberkati saudara, Dia juga ingin melihat apa bagian kita yang kita harus kerjakan. Oleh karena itu kita harus belajar dan mengerti bagaimana saudara, bagaimana kita bisa hidup ya kan, yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Ya jadi gini saudaraku, intinya begini. Sesusah-susahnya kita, sesusah-susahnya ya kan keadaan yang kita alami hari-hari ini saudaraku, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita, melindungi kita, memberkati kita. Asalkan saudara kita tahu cara menyenangkan hati Tuhan. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 6 katakan, saudaraku, kalau kita bisa membuat Allah berkenan, saudaraku, maka Dia akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, hari ini saudaraku, saya akan bahas selama 2 hari ya tentang iman Habel. Ya mungkin kalau Tuhan kehendaki lagi nanti berikutnya adalah iman Henok. Saya ingin bagikan saudaraku, jadi di Alkitab kita bisa lihat ini penerapannya tuh apa. Saya percaya bahwa tokoh-tokoh Alkitab ini ditulis saudara, kisahnya bukan cuma untuk catatan sejarah, tetapi Tuhan mau kasih tahu kepada kita pola-pola. Pola atau nggak saudara pola? Kalau misalnya kita mau, biasanya para desainer yang mau bikin baju, sebelum dia langsung jahit bikin baju, dia bikin apa? Pola dulu saudaraku. Pola atau cetakan atau molnya, polanya itu macam apa? Menjadi segala macam. Nah, saudara Kristus, kita jadi Alkitab ini, kisah-kisah di dalam Alkitab ini, sebenarnya bukan cuma sekedar catatan sejarah. Kita bahas hari ini Habel. Ini cuma pola kehidupan, ya kan? Yang Tuhan mau supaya kita bisa jalani. Kalau kita jalani pola ini, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan berkenan kepada kita. Kalau Dia sudah berkenan, gak usah khawatir akan hidup kita. Sesulit apapun keadaan kita, Dia pasti pelihara kita. Dia pasti lindungi kita. Dia pasti berkati kita. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi hari ini saudara, kita akan belajar tentang apa? Jenis daripada iman Habel. Inilah saudara dari tokoh Alkitab, pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11 yang didaftarkan. Jadi orang pertama yang disebut dalam Alkitab, pahlawan iman yang pertama disebut dalam Alkitab. Kalau Alkitab pada saat itu namanya hukum penyebutan yang pertama. Jadi di Alkitab ada namanya, kalau saudara belajar teologi, belajar Alkitab, itu namanya hukum penyebutan pertama. Jadi apapun yang disebut pertama di Alkitab, itulah pola, itulah prinsip, itulah hukum yang jadi acuan untuk semuanya. Nah, kalau bicara tentang iman, yang disebut pertama orang itu ada siapa namanya? Habel. Saudara, jadi iman, kalau kita bicara iman, coba kita rujuk ke Habel. Apa yang dibuat oleh Habel? Apa gaya hidup Habel? Saudaraku, kita lihat di sini, saudaraku ya. Ini jenis iman yang membuat Tuhan berkenan. Ibrani 11 ayat 4 dibaca, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena iman, Habel telah apa saudara? Mempersembahkan kepada Allah korban yang apa? Lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih apa? Berbicara sesudah ia mati. Dari satu ayat ini, kalau kita mau bahas
itu bisa berjilid-jilid, sudah banyak sekali. Di sini karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Saudaraku, Habel ini seorang pria yang baik dan benar. Ya saudara, Tuhan Yesus berkata Habel ini orang yang benar. Ya Matius 23:35. Rasul Yohanes juga menyinggung tentang Habel, orang benar yang lain yang berbeda, lain halnya dengan Kain, saudaranya yang jahat. Jadi Allah berkenan memberkati Habel karena Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada saudaranya Kain. Apa sih korban yang lebih baik, saudaraku Yesus? Kita lihat di sini, saudaraku. Ya, korban yang lebih baik itu apa sih? Coba kita buka di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 7. Ini kisahnya, saudaraku. Kita baca, saudara, ya. 1, 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi apa? Petani. Saudara perhatikan, Kain Habel ini anak siapa? Anaknya Adam. Dan perempuan yang disebut namanya Hawa. Ini anak pertama dan anak kedua, saudaraku. Ya, yang namanya Habel, saudara, dia menjadi gembala kambing domba. Walaupun dia anak nomor 2, tapi disebut pertama. Saudara, Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi apa? Petani. Selanjutnya Kain, saudaraku. Jadi penyebutan itu yang utama, saudaraku. Yang ketiga, saudara, ayat ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni apa? Lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan siapa? Habel pribadinya, dan apa saudara? Korban persembahannya itu. Jadi Tuhan berkenan kepada pribadi Habel dan juga perbuatan Habel. Saudaraku Yesus, lihat saudara, ini saya harus bilakan saudara. Ya kan, ada orang ya nanti saya akan bahas selanjutnya. Saya belum komentar dulu. Yang kelima kita baca sama-sama. Tetapi Kain dan korban persembahannya, pribadi Kain dan juga perbuatan Kain, persembahannya, korban persembahannya tidak diindahkan. Tuhan tidak senang, tidak berkenan. Lalu hati Kain menjadi apa? Sangat panas. Mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Tuhan kasih harus berseri kamu. Kamu harus bersuka cita. Ya kan? Kalau tidak, maka dosa akan mengintip. Ya, kamu akan jatuh dalam dosa kalau kamu selalu hidupnya dalam tidak berseri wajahnya. Nah, itu kata Tuhan. Perhatikan di sini saudara. Saya mau bahas tentang Abel dulu deh. Habel. Ya. Di dalam ayat yang keempat, ini ayat natsnya saudara. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari apa? Anak sulung. Sulung bicara yang pertama, yang utama. Di sini bicara tentang Habel punya hati, ya saudaraku, mengutamakan daripada Tuhan yang utama, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Saudara, saya percaya Adam dan Hawa sama-sama mengajar anaknya bagaimana menjadi manusia yang bisa bersekutu dengan Allah. Pasti Adam dan Hawa ngajar. Dua-dua, dia ngajar Kain, dia ngajar juga kepada Habel. Tetapi saudaraku yang kasih Kristus, yang mendengarkan dan yang mau mengerti itu cuma Habel. Saudaraku, Habel memiliki pengertian tentang suatu korban yang berkenan di hati Tuhan. Korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, yaitu korban yang apa? Habel tahu, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan
dosa. Ya kan saudaraku, bahwa orang tuanya dan dirinya saudara sudah terbuang. Saudara seharusnya, ya, dia ngerti ini kalau mau datang kepada Tuhan tidak bisa langsung tanpa ada korban. Nah, Habel mendapat pengertian ini, saya catat saudara, sebab Adam dan Hawa mengajarkan anak-anaknya ini saudara. Ya, Allah telah mengambil seekor anak domba, dia kisahkan, mengorbankannya, diambil kulitnya untuk menutupi apa saudara? Ketelanjangan Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara Yesus melanggar perintah Tuhan. Ada rasa malu, ya kan, menutupi rasa malu, rasa bersalah. Oleh kenapa? Dosa mereka. Jadi Tuhan korbankan seekor anak domba. Saudaraku, kulitnya saudara dipakai untuk jadi baju untuk yang menutupi ketelanjangan mereka. Ini bicara tentang Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa, saudaraku. Dia bersembunyi karena apa? Rasa malu dan rasa bersalah. Saudara Yesus, dia pakai daun saudara, pohon ara. Itu usaha maksudnya nanti lama-lama bisa sama namanya kering. Ya kan, copot lagi. Tapi Tuhan kasih yang namanya kulit binatang. Saudara, ini bicara tentang Paskah yang pertama. Allah akan memberikan anak domba Allah, yaitu Yesus, untuk menghapus dosa kita. Untuk menutupi, menghapus, bukan cuma menutupi dosa kita, tapi menghapus segala dosa kita. Saudara Kristus, Habel mentaati. Habel melakukan kehendak Allah dengan suatu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah alasan Tuhan menerima anak domba yang Habel korbankan kepada Tuhan. Tapi kita lihat di sini saudaraku, ya. Kain ini dia menolak mentaati, melakukan kehendak Allah. Ia mempersembahkan buah-buah hasil tanahnya itu, buah-buah hasil usaha dan hasil kerja kerasnya. Saya melihat gini, Habel nih dia hidup saudaraku menurut keinginannya. Habel nih hidup menurut caranya sendiri. Dengan cara apa? Dia bawa korban persembahan menurut pikiran dia sendiri, menurut kebenaran dia. Makanya Tuhan menolak persembahan daripada Kain. Saya dari hal ini saudara kita belajar, ya, Tuhan saudara tidak semua korban persembahan itu diterima loh sama Tuhan. Tidak semua korban, Tuhan tidak menerima semua korban persembahan. Tuhan hanya menerima korban-korban persembahan yang sesuai dengan kehendaknya dan yang menyenangkan hati dia. Katakan amin. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan indah tulus selalu. Ajak aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Jadi beda banget ya Habel sama Kain. Nah, kita kan lihat di sini saudaraku, ya. Habel ini pasti kalau dia adalah orang yang suka mendengarkan dulu. Dia mendengarkan lalu dia melakukan. Saudaraku. Tapi Kain dia berusaha dengan pikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, berusaha untuk apa saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Tapi Kain, Habel, saudara perhatikan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dia mau tahu dulu apa sih maunya Tuhan. Bukan maunya dia, tapi Kain dia pikir saudaraku, dengan hasil kerja keras dia,
dia persembahkan ke Tuhan, maka Tuhan akan senang. Saudara Kristus, tapi Habel bukan seperti itu. Saudara Kristus, dia seorang gembala kambing domba. Dia tahu, dia mengerti saudara prinsip bahwa untuk datang kepada Allah perlu ada yang namanya korban darah. Ada darah. Nah, kita lihat di sini saudara Kristus, kalau masuk dalam perjanjian yang baru. Perjanjian baru, saudara, ya kita ini disebut imam-imam. Imam menurut aturan Melkisedek. Ya, saudaraku, yang dimana kita juga harus mempersembahkan korban-korban yang menyenangkan dan berkenan sama Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5, saudaraku, ya itu dikatakan begini, saudara, menyatakan bahwa kita harus mempersembahkan bukan binatang lagi, saudaraku, tapi mempersembahkan persembahan apa? Rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Apa korban yang berkenan kepada Allah, saudaraku? Bukan lagi korban binatang, sebagaimana selama zaman hukum Taurat, saudaraku. Tetapi apa korbannya? Ini saudara kita melihat, saudara. Ini adalah gaya hidup daripada Habel sebenarnya. Yang pertama, saudara Kristus, persembahan apa yang berkenan di hati Tuhan? Yang harus kita persembahkan supaya Tuhan tuh senang. Saudara, ya, coba kita lihat di sini. Ini sebelum saya bahas ini ya, saudara pasti punya pengalaman. Ada orang-orang yang berusaha untuk nyenengin saudara. Dia memberi satu makanan. Saudaraku, dia bilang ini makanan paling enak menurut dia. Ini yang terbaik. Bahkan juga mahal ini harganya. Dia berikan kepada saudara makanan itu. Saudara tahu saudara tuh seleranya bukan seneng yang pedas. Saudara gak bisa makan pedas. Tapi saudara dikasih makanan. Ya kan saudara, yang pedasnya minta ampun. Yang menurut dia itu paling enak. Apakah pemberiannya dia itu nyenengin hati saudara? Ya bisa diterima tapi gak kemakan. Seharusnya sebelum dia memberi makanan kepada saudara supaya saudara bisa senang di saat saudara lapar, harusnya nanya dulu. Ya kan, kamu bisa gak makan pedas, cabai yang pedas seperti aku? Aku tuh senang kalau gak pedas tuh gak enak makanan. Ya dia bilang gitu kan. Kalau dia bilang, aku tuh nggak, oh kamu nggak suka pedas ya udah, kamu sukanya apa? Makan apa kamu suka? Oh aku suka babi kecap, ya kan? Atau aku seneng, ya kan makan capcay, ya kan? Atau nasi padang, atau segala. Dengar dulu, nah baru dibawa persembahan. Itu baru kena di hati kita. Oh aduh enak nih makanan. Ini memang kadang-kadang aku cari. Seringkali saudaraku yang serius saya tuh gitu. Satu hari lagi kepengen banget makan satu makanan tertentu. Saya dia bilang, Tuhan enak ini makan ini nih. Aku pengen bener sore makan. Tiba-tiba nggak berapa lama saudara, itu datang kiriman. Tes, saudara pasti ngalamin juga seperti itu. Nah ini yang, waduh saya tuh terima kasihnya luar biasa ini kan. Ada yang namanya pemberian persembahan tuh banyak orang seperti, aku sudah puasa loh, aku sudah doa loh, aku sudah memberi jumlahnya sekian loh. Tapi kita mau lihat ini Tuhan seneng apa enggak? Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara kita harus tahu dulu. Jangan sembarang langsung kita main lempar. Seperti kayak melempar pemberian itu enggak. Saudara yang pertama yang saya catat adalah dari Habel. Adalah saudaraku. Kita harus mempersembahkan korban persembahan berupa sebuah hati yang rindu. Untuk apa saudara? Melakukan atau mentaati apa? Kehendak Tuhan. Katakan amin. Coba kita baca saudari Yeremia 7 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelian. Waktu jauh sebelum ini merintahkan. Enggak ngomong apa-apa saudaraku. Tuhan gak bilang apa. Tuhan ngomong bicara tentang korban bakaran, korban sembelian di mana? Di Gunung Sinai. Pada waktu dia memberikan hukum Taurat saudara. Ini yang Tuhan omong. Ini firman Tuhan. Ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya yang berikut inilah yang kuperintahkan kepada mereka. Apa perintahnya saudara? Dengarkanlah
suaraku. Maksudnya dengarkanlah firmanku. Dengarkanlah perkataanku. Supaya kamu bisa ngerti apa kehendakku. Nah itu saudaraku. Kalau kamu mendengarkan suaraku, maka aku akan menjadi apa? Allahmu. Kamu akan menjadi umatku. Ikutilah setelah didengarkan suara atau perintahnya. Ikutilah, taatilah, lakukanlah kehendaknya. Seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Supaya apa saudara? Supaya kamu apa? Berbahagia. Tuhan tuh gak mau saudara tidak berbahagia. Siapa yang mengendaki Tuhan tuh jangan saudara pikir Tuhan tuh senang kalau aku sakit. Salah. Tuhan senang kalau aku bangkrut. Salah pemikiran itu. Saudara sini, supaya kamu apa? Berbahagia. Katakan amin saudara. Ya kita bisa berbahagia saudaraku. Ya kan? Kalau kita sehat. Saudara, ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita sehat kok. Kehendak Tuhan adalah saudara sembuh dan sehat. Panjang umur supaya bisa melakukan kehendak Allah. Katakan amin saudara. Kehendak Tuhan dalam hidup adalah supaya saudara berbahagia. Itu banyak sahabat bukan banyak musuh. Itu namanya berkat sosial. Banyak sahabat. Kenal banyak sahabat. Kehendak Tuhan adalah supaya saudara bukan banyak hutang. Tapi banyak. Saudaraku, saudara bisa punya kecukupan dalam hal uang, bisa cukupi segala kebutuhan hidup saudara. Nah ini kehendak Tuhan supaya kamu berbahagia. Inilah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita kehendak. Saudara Kristus. Jadi yang Tuhan suka saudara adalah apa? Sebuah korban apa? Korban ketaatan. Katakan dengan saya ketaatan. Ketaatan. Tuhan menghendaki saudaraku yang Kristus suatu umat yang rindu untuk melakukan kehendaknya. Mentaati kehendaknya. Katakan amin saudara. Raja Daud ini adalah tokoh iman saudara. Ya, dia punya terobosan-terobosan dalam bidang korban-korban persembahan. Sekalipun Daud tuh hidup di zaman perjanjian lama, di mana Tuhan sudah menetapkan ya kan mengenai persembahan-persembahan binatang yang harus dikorbankan. Tapi Daud dapetin pewahyuan loh dari Tuhan saudaraku. Ya, dapat pewahyuan dari Tuhan tentang korban sejati yang dikehendaki oleh Tuhan. Coba buka Mazmur 40 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Jadi hukum Taurat dan korban-korban binatang bukan sesuatu yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan. Sebenarnya korban-korban binatang itu semua ya kan adalah satu gambaran yang untuk melukiskan tentang apa saudara? Korban Yesus Kristus, anak domba Allah yang dikorbankan untuk mati di salib untuk menebus dosa kita. Katakan amin saudara, bukan kegiatan agamanya itu yang Tuhan ingin. Oh kamu sudah bayar korban ini, kamu sudah persembahkan korban gini, wah top. Bukan itu poinnya, itu adalah gambaran tentang Yesus ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Katakan amin saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah pada saat kita membawa korban-korban binatang itu, orang perjanjian lama, dia punya hati karena dia mau melakukan kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan perintahkan. Itulah yang kami lakukan. Saudara Kristus, ya kan? Jadi apa sesungguhnya yang dikehendak Tuhan? Daud tulis Mazmur 40, dilanjutkan ayat 9 saudara. Lihat sini. Aku suka apa? Melakukan apa? Kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Saudaraku, pada waktu dia tahu tabut perjanjian itu ada di rumah Obed Edom. Saudara Kristus, ya, bahwa Obed Edom, ya saudara, tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom 3 bulan. Itu Tuhan memberkati Obed Edom berlimpah-limpah. Ketika Daud dengar, saudaraku, lalu dia tergerak, aku mau bawa lagi lah. Tapi mungkin saudara belum tahu ya, kenapa kok tabut Allah ada di rumah Obed Edom. Karena pada waktu itu Daud tuh pengen memindahkan tabut Allah. Saudara, tetapi saudara rupanya dia nggak tanya, dia nggak libatkan imam segala macam.
Saudara, dia nggak ngerti aturannya, kehendak Tuhan tuh gimana. Jadi saudaraku, oleh imam satu ya Usa, ini kan saudaraku, di tabut Allah bukannya digotong sama imam, tapi ditaruh di atas apa? Gerobak lembu. Saudaraku, akhirnya tabut perjanjian itu mau jatuh. Nah, Usa mau coba tahan supaya nggak jatuh. Lalu apa yang terjadi? Usa langsung mati, disambir. Wah, takut semua mati. Daud juga takut. Sudah singkirinnya ke Obed Edom. Orang Obed, biar nanti dia pegang tabut, dia mati. Jangan kita. Nah, ternyata karena Obed tuh punya rasa hormat sama Tuhan. Takut akan Tuhan. Dia perlakukan tabut inilah lambang daripada kehadiran Tuhan. Makanya pada waktu tabut Allah ada di rumah Obed Edom diberkatin. Waktu tabut Allah di rumah, kan saudara, ya Usa imam ini dianggap biasa. Tabut tuh dianggap biasa. Makanya pegang tabut, apakah gampang? Pak jatuh mau dipegangnya begitu. Nah ini gambaran, saya gak akan bahas lebih dalam. Saudara, akhirnya cari kehendak Tuhan apa? Apa mau Tuhan? Aku mau bawa tabut ini tanda kehadiran Tuhan. Di mana ada Tuhan hadir, di situ akan ada berkat Tuhan. Di situ akan ada perlindungan dan peliharaan Tuhan. Kalau tabut cuma ada di satu keluarga, tinggal di satu keluarga, coba keluarga itu yang diberkati. Coba keluarga itu, keluarga Obed Edom, aku mau satu bangsa diberkati. Tapi gimana cara mindahkan? Aku gak mau salah lagi. Dia cari, saudara, aturannya gimana, hukumnya gimana. Oh, ini loh kehendak Allah. Sehingga akhirnya apa? Dari rumah Obed Edom dia bawa ke Yerusalem. Apa jadi? Setiap 6 langkah dia potong korban. Setiap 6 langkah potong korban. Ada darah. So, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Allah gak berkenan. Ini yang berkenan buat Tuhan. Itulah makanya saudara, Daud bilang begini, bukan korban persembahan yang dituntut Tuhan, tapi adalah melakukan kehendak Tuhan. Katakan sama saudara, bukan berarti enggak bawa korban, saudaraku. Ya kan? Bukan bawa korban, tapi lakukan bawa korban. Karena memang mau melakukan kehendak Allah. Sehingga apa yang terjadi saudara Kristus, kalau kita baca dalam Kisah 13 ayat 22. Alkitab katakan, Tuhan berkata begini tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Seorang yang apa? Berkenan di hatiku. Dan yang melakukan apa? Segala kehendakku. Katakan amin. Jadi yang pertama daripada korban Habel, iman. Yaitu gini. Salah satu korban yang menyenangkan hati Tuhan adalah apa saudara? Satu hati yang rindu. Apa saudara? Melakukan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Merindukan untuk mendengar firman Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan orang-orang yang punya komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Saudara mau melakukan kehendak Allah? Apa doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus? Saudara apa? Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah apa? Kerajaanmu. Terus jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Untuk kita bisa tahu kehendak Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Kita harus membaca Alkitab. Yang mengerti katakan saudara. Yang berikutnya adalah kita tahu kehendak Allah. Setelah kita baca Alkitab, kita suka nyembah. Nanti Roh Kudus akan memberikan pikiran yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi ada damai sejahtera. Katakan saudara. Roh Kudus akan memberikan sesuatu yang timbul di hati, yang gak pernah timbul, itu ditimbulkan dalam hati kita. Itulah saudara Kristus, kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 5 saya ingin ajak saudara untuk baca. Saya akan lebih dalam lagi cerita ini saudaraku, biar saudara bisa tahu. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, maksudnya Yesus masuk ke dunia, ia berkata, ya kan, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan apa? Tubuh bagiku. Artinya begini, kalau baca sebenarnya, Allah telah menyediakan sebuah tubuh jasmani, ya kan, bagi Yesus, supaya Yesus
dapat melakukan kehendak Bapa. Apa saudara kehendak Bapa? Saudaraku, yaitu untuk apa? Jadi korban tebusan. Supaya setiap orang yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dia menjadi korban, darahnya dicurahkan, saudaraku yang seperti Yesus. Inilah, saudara, kenapa kok iman, bicara tentang tokoh iman yang pertama, ditulis Habel. Saudaraku, karena Habel ini merupakan sedang membawa satu korban persembahan yang merupakan yang akan dibawa oleh Yesus sendiri, yaitu dirinya kepada Allah. Saudaraku, supaya setiap orang yang percaya pada Yesus, mereka semuanya diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Dan Allah juga memberikan kita sebuah tubuh jasmani untuk melayani Dia, untuk melakukan kehendak Dia. Saudara mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Rasul Paulus dengan jelas dia berkata, Roma 12 ayat 1 sampai 2, dia berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dengan iman kita bisa mengerti bahwa seperti Daud, ya kan, seorang yang melakukan kehendak Allah, seorang yang melakukan kehendak Allah adalah seorang yang telah membawa sebuah korban persembahan yang jauh lebih besar daripada seekor binatang korban. Katakan amin saudara. Tuhan mau lakukan kehendaknya. Saudaraku, saya renung tadi waktu saya pas mandi, saudaraku, tiba-tiba seperti kayak, apa sih yang bikin Tuhan senang? Apa sih kehendak Allah? Gak usah repot-repot dah cari-cariin jauh. Kalau kita biasa, ini loh yang utamanya kamu lakukan, maka nanti detail teknis dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu akan ngerti kehendak Allah. Tapi kamu lakukan dulu ini, polanya umumnya ini, nanti ya kan polanya ini kamu lakukan apa? Gini saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi apa yang sering saya sampaikan. Ada 3 milik Tuhan, ada 3 hak Tuhan. Saudaraku, ada 3 milik atau hak Tuhan yang harus dipersembahkan sebagai korban persembahan. Ada 3 saudaraku. Ini harus saudara lakukan. Kalau saudara mau berkenan, mau menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama saudaraku, yaitu apa? Saudara harus mengerti, pembalasan adalah apa? Milik Tuhan. Roma 12 ayat 19 katakan begini saudaraku, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan tuntut pembalasan. Jangan tuntut pembalasan. Tetapi beri tempat kepada murka Allah. Biar Tuhan aja yang balas. Jangan kita yang murka, tapi biar Tuhan aja yang murka. Katakan amin saudaraku. Ya, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah apa? Hakku kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi istilah gini, urusan pembalas itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan, itu milik Tuhan. Kenapa? Saya tanya, kenapa Tuhan? Kami gak boleh balas. Orang yang sudah tipu, sudah rugikan, habisin kami punya uang. Kenapa kami tidak boleh tuntut pembalasan? Kenapa kami tidak boleh tuntut keadilan? Laporkan dia, penjarakan dia. Kenapa Tuhan? Orang yang sudah memfitnah, sudah ini kan, kenapa kami harus lepaskan pengampunan, kami harus memberkati dia. Kenapa Tuhan? Nanti biasaan ini. Kenapa Tuhan? Tuhan bilang adalah lebih penting buat kamu untuk belajar lemah lembut. Jangan hidup menurut hawa nafsu jahat. Kalau kamu terus setiap hari lakukan pembalasan, betul orang itu salah, betul orang itu jahat, betul orang itu sudah menghancurkan kamu. Bahkan sudah membunuh salah seorang yang kamu kasih. Tapi Tuhan bilang, pembalasan adalah hak aku. Aku mau kamu belajar lemah lembut. Bukan hidup menurut hawa nafsu jahat.
hawa nafsu daging. Katakan amin. Kalau kita bisa, saudara, taati ini. Ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Tadi kita bilang, aku mau. Pada waktu saudara lakukan kehendak Tuhan, yaitu apa saudara? Melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan, mendoakan dia. Saudara, dan memberkati orang itu. Kita tidak akan balas. Pada saat itulah saudara sedang membawa korban persembahan kepada Tuhan. Ini korban persembahan Habel yang berkenan di mata Tuhan. Saudara tidak keluar kata-kata, ya kan, untuk yang jahat lagi tentang dia. Yang kedua, saudaraku, apa sih yang kehendak Tuhan buat kita? Yang kedua adalah apa? Membawa persembahan persepuluhan dan buah sulung. Itu adalah milik Tuhan, saudaraku. Ya, Maleakhi 3 ayat 10 katakan apa? Saudaraku, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, kenapa kok Tuhan harus perintahkan kita untuk membawa persembahan persepuluhan? Saudara Kristus, kenapa? Saudara, itu terlalu besar jumlahnya. Untuk penghasilan aku yang begitu besar. Buat apa? Nanti aku kasih, nanti gimana segala macam. Dengar baik, ini kehendak Allah. Ketika saudara dan saya melakukan kehendak Allah, saudara sedang membawa korban, ya kan, persembahan yang jauh lebih bernilai, jauh lebih besar daripada sebuah binatang. Ya saudaraku, yang dituntut dihukum. Saudaraku, kenapa kasih bawa persepuluhan? Gini saudaraku, Tuhan mau supaya kita punya apa? Ya kan, hati yang apa? Murah hati. Karena orang yang murah hati itu orang ini akan jadi besar. Sikap murah hati ini yang akan memperbesar, ya saudara, yang akan membawa saudara kepada kehadapan raja-raja, kehadapan orang-orang penting, memperluas daripada hubungan saudara. Ini murah hati saudara. Ini yang kuasa pelipat gandakan. Tuhan tidak mau kita hidup dalam apa? Keserakahan. Ketika saudara bawa persembahan persepuluhan, Tuhan akan membuka tingkap langit dan curahkan berkat sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan dalam bentuk uang, ini bicara uang saudara, bukan yang lain. Harus dibawa ke rumah perbendaharaan. Tempat di mana saudara dan saya, saudara, mendapatkan makanan rohani. Saudara mendapatkan berkat secara rohani. Saudara mendapatkan nasihat-nasihat firman Tuhan. Pelayanan-pelayanan. Saudara bawa ke sana. Alkitab katakan tujuan untuk apa? Untuk bisa mematahkan, menghancurkan roh keserakahan. Keserakahan inilah yang membuat hidup kita, saudara, tidak berbahagia. Kehendak Tuhan. Yang ketiga, apa saudaraku Yesus? Kehendak Tuhan. Pujian dan kemuliaan itu milik Tuhan. Itu hak Tuhan. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Wahyu pasal 11 ayat 12. Silakan di sini katakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan apa? Puji-pujian. Jadi pujian, puji-pujian, kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Kenapa? Kita nggak boleh, saudaraku, minta. Ini kan pujian-pujian. Dengar baik saudaraku. Saya mau kasih tahu. Ini untuk menolong kita supaya kita tidak menjadi orang yang apa? Kalau kita udah kecanduan untuk dipuji, maka ini akan menyebabkan kita menjadi orang yang lemah dan sombong. Sensitif, mudah tersinggung, lemah. Kalau orang sedang dipuji itu orang yang lemah, gampang tersinggung. Kalau keinginannya, kehendaknya gak diturutin, saudara Kristus, ya kan? Maka orang ini akan menjadi marah. Tuhan bilang segala hormat, pujian, kemuliaan, serahkan untuk Tuhan. Katakan amin saudara, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, semata-mata kita mau lakukan
untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang ngerti katakan amin saudara, jangan cari. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang apa? Rendah hati. Katakan amin, kita harus bilang ini semua karena Tuhan. Katakan amin saudara, saya selalu dan suka sekali menghindar. Saudara, saya senang diberikan pujian, tapi kalau muji terus biasanya saya akan ingatkan cukup sekali. Kalau berulang-ulang nanti tidak baik. Katakan amin saudara, itu selalu saya ingatkan. Biasa, saya manusia biasa. Karena apa saudara? Jangan, karena orang yang suka dipuji, suka dengan pujian, kehormatan, sanjungan, ini berbahaya. Dia bisa menggantikan Tuhan, karena itu milik Tuhan, bukan milik kita. Katakan amin. Nah, jadi yang ketiga, kalau saudara lakukan 3 hal, saudara sedang membawa korban persembahan sama Tuhan. Katakan amin. Saudara semua diberkati, amin. Itu baru pertama. Yang kedua, saudaraku Yesus Kristus, saya ingin bagikan persembahan apa? Ya kan, yang berkenan sama Tuhan. Persembahan kedua yang berkenan sama Tuhan adalah apa saudara? Jiwa yang hancur, hati yang remuk di hadapan Tuhan. Saudara, Mazmur 51 ayat 18 sampai 19 katakan begini. Sebab engkau tidak berkenan kepada apa? Korban sembelihan. Nah, sekarang lagi Tuhan gak berkenan sama korban persembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau pun tidak menyukainya. Jadi apa yang disukai oleh Tuhan? Lihat saudara, ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Tuhan ialah apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah, remuk tidak akan kau pandang, hina ya Allah. Katakan amin. Saudara, ini apa sih artinya jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak kau pandang hina? Begini saudara. Kenapa Tuhan tuh berapa hari yang lalu saya bahas, kenapa Tuhan harus meremukkan seorang yang bernama Ayub. Yang saleh, takut Tuhan. Ya kan saudara, yang menjauhi segala kejahatan. Kenapa harus diremukkan ini Ayub nih? Saudara, karena Tuhan mau saudara Kristus supaya Ayub tuh naik level. Dari orang yang saleh menjadi orang yang dikuasai oleh kasih. Karena kita didikan. Nah, kenapa kok Tuhan izinkan kita remuk? Maksudnya gini saudara. Kalau kita itu mungkin gini, pribadi atau keluarga ya. Kalau misalnya keluarga kita tuh semuanya baik-baik semua, orangnya baik-baik. Ada orang bilang, wah anak saya nggak baik semua, narkoba, nggak apa. Wah contoh lah keluarga, aku tuh gini. Sekarang ada yang ngomong, tiba-tiba saudaraku ketika anaknya jatuh, saudaraku, kepada narkoba, apa yang terjadi? Remuk kan jiwanya. Betul gak saudaraku? Ketangkep lagi sama polisi. Saudaraku, itu lebih remuk lagi jiwanya. Sekarang kalau dia lihat anak orang yang kecanduan narkoba, dia mau menghakimi gak saudara? Enggak. Gak bisa anaknya aja. Makanya saya mau ngomong, Tuhan tuh bisa pakai kelemahan kita, kegagalan kita, kejatuhan kita. Baik pribadi maupun keluarga. Untuk apa? Melembutkan hati kita supaya kita jadi rendah hati. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita juga ngerasa, aku ini pernah gagal dan jatuh kok. Secara moral, secara rohani, secara ekonomi kah? Secara keuangan, pernah sakit, bisa sakit. Saudara kalau orang gak pernah sakit, lihat orang sakit gampang banget tuh menghakimi. Tapi kalau udah kena sakit, dia gak bisa ngomong lagi. Itu namanya jiwa yang remuk. Contoh jiwa remuk seperti ini saudaraku. Jadi jangan sampai malu kalau remuk jiwa kita. Wah kalau kaya gak pernah gagal, gak pernah rugi, untung terus usahanya. Wah sama orang yang gagal, orang yang dibawa mungkin aja bisa keras, kasar. Tapi kalau dia pernah ngalami kebangkrutan, kejatuhan segala macam secara ekonomi. Ya sama orang yang gagal, dia juga pernah gagal kok. Itu namanya jiwa yang remuk, katakan amin. Ya. Wah bisa menghakimi satu dan yang lain. Oh lihat dong rumah tangga aku dong, gini. Wah tiba-tiba
cerai. Kalau sedang alami mau ngomong apa ini? Remuk gagal. Tapi dengar baik, saudaraku. Ketika kita udah remuk jiwa kita. Jiwanya hancur. Hatinya remuk. Saudara, bawa itu ke Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, katakan amin saudara. Karena ini yang Tuhan berkenan, katakan amin saudaraku. Daud ngalami. Dia bunuh Uria. Dia tiduri istri Uria. Dia bunuh suaminya. Saudara dijatuh remuk. Waduh, hancur ya remuk. Gak bisa dia ngomong. Mau jadi orang sok suci. Gak bisa. Tapi dia bawa saudara jiwanya. Yang hancur ini. Hatinya yang remuk ini, Tuhan ya aku Tuhan. Kalau bisa kau ambillah semua jabatanku, kekayaanku. Tapi jangan ambil rohku. Lalu anaknya. Satu anaknya perkosa anaknya. Anaknya bunuh anaknya. Dia gak bisa ngomong sama orang lain. Urus anak yang benar. Kayak saya dong. Gak bisa. Setuju gak saudaraku? Ya kan dia ngalami remuk. Saudaraku, bukan persembahan binatang yang Tuhan mau. Ini hati remuk. Kalau kita sudah jatuh ke jiwa dan remuk. Saudaraku, hati yang hancur. Saudara gak bawa itu ke Tuhan. Itu berkenan sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jadi kalau kita udah sampai remuk nih. Kita ya kan hati kita sampai remuk saudaraku. Ini kalau udah sampai ke sana. Inilah kualitas. Saudaraku. Sebuah kualitas roh yang rendah hati. Yang tidak akan pernah menentang. Daripada kehendak daripada Allah. Katakan amin. Sebuah hati yang remuk. Ini hasil dari apa? Hasil dari seorang yang membawa korban persembahan berupa apa? Hati yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan padamu. Walaupun saudara berat nih, remuk. Jiwa yang remuk. Saudara hati yang remuk. Yang patah. Saudara tuh berat tuh datang sama Tuhan. Tuhan terima aku gak ya? Apa Tuhan masih mau tolong aku? Itu berat saudaraku. Tapi kita mau taati itu. Pada waktu saudara taati itu. Saudaraku. Inilah Tuhan berkenan. Saya mau ulang lagi contoh-contoh yang beberapa hari yang lalu. Kita sudah bahas saudaraku. Yaitu tentang siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus. Rasul Paulus mendapat pengertian bahwa duri dalam dagingnya itu penting. Bagi dirinya. Supaya ia dapat diberkati dan dipakai Tuhan. Saudara tahu gak duri dalam daging? Yaitu saudara dalam diri Paulus itu berguna untuk apa? Meremukkan hatinya. Dan mencegah supaya dia jangan meninggikan diri. Dia tulis sampai 2 kali saudara dalam satu ayat saudara. Lihat sini 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. 2 kali saudaraku. Ini saudaraku, duri dalam daging, duri dalam pernyataan. Saudara tuh, tetapi apa yang terjadi? Paulus memiliki sebuah kualitas kerendahan hati yang tidak pernah menentang kehendak Allah. Hal itu ditunjukin saat dia berkata begini saudaraku. Hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanku, banlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku suka, aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus saudara mempersembahkan korban yang berkenan di hati Tuhan. Berupa apa? Sebuah jiwa yang hancur. Hati yang remuk di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Satu lagi orang yang saya mau sebut. Yaitu siapa? Ayub. Saudaraku Kristus. Ya. Ayub ini saudara di tengah-tengah penderitaan yang meremukkan hatinya. Ayub itu bisa berkata begini saudara. Dengan telanjang aku keluar dari ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Alkitab bilang, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa,
tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Katakan amin. Ayub seorang yang membawa korban persembahan berupa apa? Hati yang remuk. Hati yang remuk. Sebuah kualitas kerendahan hati yang tidak menolak, yang tidak menentang daripada kehendak Allah. Ini kehendak Tuhan. Aku remuk ini. Keadaan ini. Aku terima kehendak Tuhan, aku jalani. Saudara Yesus, Ayub telah membawa korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebuah jiwa yang hancur dan hati yang remuk. Mungkin saudara sekarang alami jiwa yang hancur, hati yang remuk karena saudara kehilangan orang yang saudara kasih secara tiba-tiba karena COVID kah? Saudara kehilangan pekerjaan atau saudara hancur hatinya, hancur jiwanya, remuk hatinya. Karena saudara mungkin dituntut cerai kah? Atau saudara mengalami sakit penyakit. Hari ini saudara jangan marah. Orang yang hatinya remuk, saudaraku. Kualitas hati yang remuk adalah kualitas kerendahan hati yang berkata, apapun ya Tuhan yang terjadi di hidupku, aku berkata Tuhan itu tetap baik. Saudara akan berkenan, kalau dia sudah berkenan, dia akan tolong saudara, dia akan lindungi, dia akan pelihara, dia akan berkati. Tutup mata kita saudara, kita akan berdoa. Tuhan terima kasih untuk pesan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berkenan di hati-Mu. Biar kami akan bawa korban hati ya Tuhan yang taat akan kehendak-Mu. Hati yang hancur, jiwa yang remuk ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan turunkan berkat-Mu siap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, atau roti sudah, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima
kedua tangan kita, arahkan hati man kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain, dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.